Kapten Francois Tak adalah seorang perwira VOC yang berkarir cemerlang di Asia. Dia lahir di Amsterdam pada tahun 1649 dan bergabung dengan VOC pada tahun 1672. Dia terlibat dalam berbagai operasi militer di India, Banten, Priangan, dan Jawa Timur. Dia dikenal sebagai seorang yang berani, tegas, dan ambisius. Namun, kecerdasan Tak berhasil dipadamkan oleh perjuangan kubu Amangkurat II dan Untung Surapati. Francois Tak harus takluk setelah masuk ke dalam perangkap kubu Amangkurat II dan Untung Surapati. Lantas, bagaimana kisah perlawanan kubu Amangkurat II dan Untung Surapati dalam melawan Francois Tak? Pada akhir tahun 1685, Tak ditugaskan oleh VOC untuk mengurus dua masalah penting di Jawa Tengah, yaitu menagih hutang susuhunan Amangkurat II dan menumpas pemberontakan Untung Surapati. Untung Surapati adalah seorang tokoh asal Bali, yang melarikan diri dari VOC, dan menjadi pemimpin Laskar Bali yang memberontak terhadap VOC, dan Kerajaan Mataram. Tak berangkat dari Batavia bersama dengan sekitar 300 serdadu VOC, dan beberapa sekutu dari pribumi. Dia juga membawa seorang syah bandar bernama Jeremias van Vliet, yang ahli dalam perundingan. Mereka berlayar menuju Jawa Tengah, dengan harapan dapat menyelesaikan masalah dengan damai dan cepat. Namun, rencana Tak tidak berjalan mulus. Dia mendapat perlawanan sengit dari Laskar Bali, yang dipimpin oleh Untung Surapati. Surapati berhasil mengalahkan pasukan VOC di beberapa tempat, seperti di Pasuruan, Kediri, dan Madiun. Surapati juga mendapat dukungan dari sebagian pejabat dan bangsawan Mataram, yang tidak suka dengan campur tangan VOC dalam urusan kerajaan. Tak akhirnya tiba di Kartasura pada tanggal 6 Februari tahun 1686. Dia berharap dapat bertemu dengan susuhunan Amangkurat II, dan membujuknya untuk membayar hutang dan menyerahkan Surapati. Namun, susuhunan tidak mau menemui Tak secara langsung. Dia malah menyuruh Pati Anrangkusuma untuk berbicara dengan Tak. Pati Anrangkusuma adalah salah satu pendukung Surapati yang berpengaruh di keraton. Tak tidak puas dengan sikap susuhunan. Dia merasa dihina dan ditipu oleh susuhunan. Dia juga curiga bahwa susuhunan diam-diam melindungi Surapati dan juga Laskar Bali. Karena merasa dihina, Tak akhirnya mengambil tindakan tegas. Dia memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap menyerbu keraton, serta menangkap susuhunan dan Surapati. Pada tanggal 8 Februari tahun 1686, Tak memimpin pasukannya menuju keraton dengan penuh percaya diri. Dia tidak menyadari bahwa dia telah terjebak dalam perangkap yang disiapkan oleh susuhunan dan Surapati. Di luar keraton, terjadi kebakaran besar yang disulut oleh Laskar Bali. Tak mengira bahwa itu adalah serangan Surapati, dan segera memerintahkan pasukannya untuk memadamkan api serta mengejar Surapati. Namun, saat Tak dan pasukannya masuk ke dalam keraton, mereka disambut oleh hujan panah, tombak, dan senjata api dari Laskar Bali, yang sudah menunggu di sana. Tak dan pasukannya terkejut dan kocar-kacir. Mereka tidak dapat melawan dengan efektif, karena mereka tidak membawa peralatan perang. Tak berusaha untuk menembus pertahanan musuh dan mencapai susuhunan. Namun, dia tidak berhasil, dan terluka parah karena perlawanan dari kubu Surapati, dan juga Amangkurat II. Pada akhirnya, Tak meninggal di tempat dengan 20 luka di tubuhnya. Francois Tak meninggal pada tanggal 8 Februari tahun 1686 di Keraton Kartasura. Kematian Tak adalah pukulan besar bagi VOC. Mereka kehilangan seorang perwira yang berbakat dan berpengalaman. Mereka juga kehilangan banyak serdadu dan peralatan militer. Mereka tidak dapat menuntut hutang dan menangkap Surapati. Mereka malah harus menghadapi kemarahan dan permusuhan dari susuhunan dan rakyat Mataram. Kematian Tak juga menjadi simbol kegagalan VOC dalam menguasai Jawa dan menghancurkan pemberontakan Surapati.